kembali di channel Omewa. Boom. Oke teman-teman, kesempatan kali ini Omewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini RC terbaru dari brand baru. Dan baru merana ke crawler nih, brand merek H-Star. Nih teman-teman, ada beberapa di kolom komentar kemarin. Di video terakhir tuh ada yang request RC ini H-Star tipenya F150 dari Ford ya. Nah, brand H-Star ini adalah brand yang tidak terlalu familiar teman-teman. Tapi debutnya ini baru dimulai di tahun 2026 ini. Dia meranah ke RC Adventure atau RC Offroad. Dan sebelumnya brand H-Star ini itu baru memulai debut RC-nya tuh di tahun 2024 akhir. Mengandalkan RC micro driftnya dengan skala 1/18. Kemudian di tahun 2025 mengandalkan RC micro driftnya lagi di skala 1/24. Dan kali ini di skala 1/12 H-Star mencoba memenetrasi ke arah RC Adventure yang mungkin beranggapan bahwa masa depan RC Adventure ini sangat-sangat baik buat perusahaan H-Star. Tapi teman-teman, kalau dilihat dari websitenya ini teman-teman nggak akan bakalan bisa menemukan website official resmi dari H-Star. Kenapa? Karena memang sejatinya brand baru ini brand rebranding OM dari pabrikan lain nih. Kemungkinan besar pabrikan yang tidak diketahui spesifikasi secara pasti dan pabrik itu tidak ada mereknya sama sekali, kemudian di rebranding, kemungkinan besar H-Star masuk ke Indonesia ataupun ke negara-negara lain bisa berubah namanya. Lucu ya. Oke teman-teman, karena H-Star ini sangat familiar di dunia RC Adventure, terutama debutnya tuh di ranah reviewer RC Adventure di luar ya. Di Indonesia ini baru dipenetrasi oleh Ahnaf nih. Kita langsung saja cek apakah RC ini worth it atau enggak, karena RC ini dibanderol dengan harga 1 jutaan yang sejajar dengan RC Paintcon yang kemarin kita sudah review. Yang namanya Paintcon ya belum ada partnya, tetapi teman-teman nggak usah khawatir sih, semua RC bisa kita substitusi asalkan bisa paksa semua part itu bisa masuk, tergantung kreativitasnya kita masing-masing. Nah, konon katanya di H-Star ini kita sudah dikasih beberapa part yang full metal nih. Menarik bukan? Di harga 1 jutaan part yang full metal. Kita akan simak aja, kita akan ulas aja teman-teman RC-nya. Kita akan review, di preview, tear down biar teman-teman tahu semua apakah RC ini worth it atau enggak buat kalangan pemula, RC pertama, kedua ataupun ketiga. Jangan lupa di like, subscribe dulu, yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu agar teman-teman nanti bisa mendapatkan review-review ataupun referensi-referensi RC lainnya nih. Buat yang sudah like dan subscribe, jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar RC Adventure yang terbaru lainnya. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita langsung buka dan unboxing RC dari H-Star Raptor F150 dari Ford. Check it out! Ini teman-teman untuk RC-nya ya, kita akan buka dulu karena Om Ewa juga belum pernah membuka RC ini sama sekali. Jadi kita akan lihat sama-sama first impression RC ini. Ini tidak di-endorse teman-teman, jadi Om Ewa tuh benar-benar beli ya. Jadi kita akan secara objektif mengulas RC ini mengenai apa yang ditawarkan berdasarkan sudut pandang Om Ewa sendiri. Tentunya tidak akan puas teman-teman kalau teman-teman hanya melihat satu reviewer saja. Tentunya teman-teman harus mensupport reviewer-reviewer yang lain dan mencari beberapa informasi mengenai RC ini agar teman-teman lebih mantap lagi untuk memilih RC ini sebagai RC pertamanya. Oke, langsung kita buka. Oke teman-teman, untuk packagingnya seperti ini untuk RC pertamanya H-Star ya. Nih mereknya nih H-Star. Oh, H-Star. Nah ini brandingnya H-Star. Untuk RC pertamanya H-Star di ranah RC Adventure, packagingnya cukup menarik dan cukup niat ya. Karena memang semua di sini ditawarkan penuh warna dan penuh full print nih. Oke, kita mendapatkan layout di sini ada Ford Raptor. Tentu ini tidak license karena di sini tidak ada sama sekali branding dari Ford atau tulisan Ford atau model F150 Ford Raptor itu tidak ada, atau Bronco ya tidak ada pun, tidak ada di sini. Nah, di sini ada warnanya biru, kita disuguhkan
kap mesin yang bisa dibuka, baterai yang bisa dilepas, kemudian driving on the grassland di rerumputan, driving on the terrain di bebatuan, driving on the beach, bisa main di pantai, yakin. Apakah nanti nggak akan rusak tuh bearingnya? Di sini ada beberapa pilihan warna dari hitam, silver, biru, serta merah. Di sini ada juga layout yang berwarna merah. Check out warna apa ya? Lupa sih. Sepertinya merah sih, karena memang kesukaannya sih warna merah. Di sini ada FR12, ini skalanya. Kemungkinan ini skalanya 01 nih yang warna merah. Kemudian yang 01 H1 warnanya hitam, H01 H2 warnanya silver, H3 warnanya biru, H4 warnanya merah. Oh, ini harusnya ada H-nya. Di sini ada SDX model 4x4 off-road physical, kemungkinan besar dari brand SDX ya teman-teman. Di rebranding. Di sini ada informasi chassis. Wow, keren sih. Chassis metal material transmission system. Nah, ini nih. RC RTR dengan full metal ya, ini nih. Kita mendapatkan remote-nya seperti ini layoutnya. Oke, langsung saja kita buka. Di sini tidak ada informasi apapun kecuali perhatian khusus untuk pemain anak-anak ya teman-teman. Oke, kita akan buka saja. Oh, nice. Kita nggak perlu ngerakit dan sudah ada di sini. Untuk packagingnya di sini diamankan oleh kardus ya teman-teman. Nggak difiksasi apapun loh. Oke, kita mendapatkan RC-nya dan tentunya di sini ada tambahan remote-nya nih. Agak sedikit susah dibuka. Oke. Udah kosong. Kita akan cek untuk remote-nya. Remote-nya kecil banget. Plastik. Kita mendapatkan apa ini? Oh, di sini ada baterainya. Oh, baterainya mengingatkan seperti MN300 ya. Yap, betul sekali. Ini persis sekali MN300, baterai 1500 mAh, Li-ion 7,4 volt. Kita mendapatkan obeng. Kita mendapatkan spons untuk remote-nya ini. Yes. Untuk wheel steeringnya ya, biar lebih nyaman lagi gripnya. Oke, nice. Jadi lebih tebel ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya nanti bisa one hand operating. Gede banget nih. Kita mendapatkan spion seperti ini serta baut-bautnya ini. Dan tentunya USB kabel Type-C to Type-E. Sudah selesai, kosong teman-teman. Oke teman-teman, kita akan feel remote-nya dulu ya. Remote-nya ini sangat ringan sekali. Ringan sekali teman-teman. Ini remote dengan build quality yang buruk sih. Gak apa-apa ya kalau agak jujur ya. Karena memang ini benar-benar build quality-nya, plastiknya itu gak sebagus tipenya MN atau mungkin tipenya Dumbo RC kejauhan lah ya. MN lah, atau enggak sih JJRC, atau kemarin itu pakai RC yang dari JX itu ya teman. Kok JX sih? Ini nih. Nah, LDRC. Nah, ini jauh lebih bagus LDRC daripada yang ini. Karena build quality-nya LDRC itu oke lah, bagus sih. Kayak yang materialnya tuh lebih cakep ini, lebih halus gitu. Warnanya juga pekat. Ini warnanya bener-bener dia kusem. Terus seperti nampak sekali limbah plastik yang didaur ulang seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, namanya juga recycle ya. Jadi memang kita wajib mendukung recycle agar dunia itu bebas dari sampah dan bisa didaur ulang kembali. Ya sih. Kita mendapatkan remote dengan merek SDX ya kan, bener SDX model. Jadi kemungkinan besar RC ini tuh bukan RC dari H-Star. Kemungkinan besar dia rebranding dari SDX model. Yap, RC dengan SDX model kita mendapatkan dua channel nih. Channel 1, channel 2 di throttle gas. Untuk wheel gasnya kecil, ya ampun. Jariku aja ini agak sedikit sesek ya. Penuh banget rasanya. Dan wheelnya ini pendek. Gasnya pendek, mundurnya juga pendek. Agak menyesuaikan lagi sih. Kemudian untuk steeringnya, oke sih, nggak ada problem. Steeringnya enteng. Dia bisa kembali lagi ke posisi semula juga. Tentunya ini sudah 2,4 GHz frekuensinya. Di sini ada steering untuk
posisi centering ya, servo depan. Ini adalah tombol untuk lampu dan ini ada high low speed cruise control. Oh, ini ada trim sebenarnya di channel 2 dan ini ada on off saja. Jadi untuk steeringnya tidak ada adjustment atau limiter di EPA-nya ya, nggak ada. Apalagi di bagian channel 2 juga tidak ada EPA-nya. Di bagian bawah ini baterai. Oh, kita akan cek teman-teman. Oke, baterai tipe A2 2 kali. Dan dia dibaut. Yap, dibaut. Ciri khas banget ya untuk RC Cinaan itu sering banget untuk membaut baterai kayak gini. Mungkin kalau misalkan remote ini jatuh, dia nggak mudah lepas itu baterainya. Atau bercecer ya teman-teman. Agak repot ketika kita mau bongkar pasang, mengganti baterai juga mungkin safety juga sih. Oke, remote-nya seperti ini teman-teman. Untuk baterainya, ya ini baterainya persis sekali di MN300 ya teman-teman. Kita sebenarnya agak kurang nyaman menggunakan baterai tipe ini. Kenapa? Karena di sini ada modul BMS-nya yang terpasang dan tertanam di dalam baterainya. Jadi kita wajib harusnya untuk membuat waterproofing si modul BMS-nya ini. Tapi sayang sekali untuk casing covernya ini sulit untuk dibuka. Kalau misalkan kita buka ya tentu nanti kita akan merusak si casingnya ini untuk sekedar membuat waterproofing. Mau nggak mau kita nekat aja lah untuk mengorbankan baterai ini. Misalkan nanti masuk air dan lain-lain dia sudah rungket ya wes lah, kita bisa convert ke baterai yang lain, kita ganti soketnya pakai JST saja. Oke, langsung ini ke RC-nya nih teman-teman. 1/12 bisa dibuka langsung nih. Oh nice, shock aku impresinya. Oh nice. Oh nice. Nice sih. Untuk bodinya teman-teman, ini sangat surprisingly ternyata aku memilih warna silver ya, bukan merah sih. Cakep banget, bener-bener cakep. Kelihatan nampak solid. Terus guritan-guritannya ini bagus, catnya juga bagus teman-teman. Detail-detailnya oke, liuk-liuknya pintunya bisa dibuka guys. Oke, nice. Untuk bagian belakang, bisa dibuka juga. Dan ini kayak soft opening gitu loh ya. Nih. Lah, rasanya tuh bukan plak gitu loh, bukan tipis seperti MN82 yang tipe LC Land Cruiser RC 80 ya teman-teman, yang bak itu ya. Ini tebel. Dan di sini ada brandingnya CORC, Quartz, bukan Ford tapi Quartz. Oke sih, nice cupnya. Cupnya bisa dibuka dan ini adalah penempatan baterainya. Jadi di sini difungsikan sebagai penyangga untuk cup mesinnya ya teman-teman. Nice. Detailnya keren sih teman-teman. Catnya sampai ke dalam-dalam nih. Teman-teman kalau kelihatan bener-bener wujud aslinya tuh keren banget sih. Kalau mungkin di kamera agak kurang begitu kelihatan ya teman-teman. Karena mungkin beberapa faktor cahaya, pencahayaan, lighting, dan kualitas kamera. Jadi ya kalau kita lihat secara langsung, zoom langsung nih, oke sih. Catnya bagus, detailnya oke, dan rapi serta niat nih. Bener-bener rapi serta niat nih. Oke sih. Oke teman-teman, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk secara tampilan, looknya, meskipun ini RC tidak lisensi resmi dari Ford Raptor, bukan Ford Bronco ya, Ford Raptor, tidak lisensi resmi dari Ford Raptor, tapi untuk scale-nya ini keren guys, bener-bener oke. Dimana bagian nampak depan juga bagus dengan lighting yang seperti ini Ford Raptor yang jenis terbaru ya. Grill-grillnya ini oke punya, ada lampunya juga titik 3 di sini, detailnya juga sangat oke. Kemudian bumpernya ini juga oke banget, tinggal kita kasih shackle aja mungkin ya, atau enggak memang kayak gini sih. Sayang sekali lampu di bumper ini tidak bisa menyala.
Kemudian untuk detail di sisi sampingnya di sini kita mendapatkan spion yang bisa di retractable dong. Spionnya bisa di retractable dan ternyata di sini belum ada cerminnya ya. Cerminnya tadi kita bisa pasangkan sendiri. Oke, di sini ada handle pintunya yang timbul dan pintunya ini bisa dibuka. Kita bisa lihat secara langsung interiornya yang nggak mengecewakan sih. Oke sih. Sebenarnya dari awal sih agak sedikit ragu untuk mereview RC ini karena brand baru, takutnya nanti mengecewakan dalam arti brand-brand baru uji coba gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar bikinnya tuh ala kadarnya di harga 1 jutaan. Ternyata di luar dugaan dan di luar ekspektasi nih. Detailnya oke, kita mendapatkan steering, joknya tidak bisa dibuka tutup ataupun diaju mundurin ya. Kita mendapatkan 2 seat di sini, ada seat kedua juga. Dia ada 3 bangku di bagian sini. Ini double cabin ya teman-teman. Kemudian di sini ada pick up-nya juga dari sisi sebelah samping nih. Kita mendapatkan fender dan tembus langsung ke side skirt atau pijakan kaki nih. Serta tembus ke fender lagi. Terus di bagian bak sini kita mendapatkan detail-detail di dalam bak ini, guritan-guritannya itu juga oke sih. Oke. Bagian belakang sini kita mendapatkan lampu di bagian belakang sisi sini ya teman-teman. Nah, nice nih. Pintunya pun untuk bagian pick up-nya bisa dibuka. Kita mendapatkan bumper plastik dan kita dikasih ala-ala muffler ya. Ada double muffler. Dual muffler double. Gimana ya? Dual muffler di sisi kiri dan dual muffler di sisi kanan. Oke, nice sih. Nice. Wheelbase-nya berapa? Oke. Kita akan cek teman-teman untuk wheelbase RC ini di angka berapa senti. Oke, di angka 23,3 cm atau di 233 mm nih. 233 mm karena wheelbase-nya ini cukup panjang ya teman-teman. Skala 1/12 kalau kita bandingkan sejenak dengan MN1 MN82 ya teman-teman. Bentar. Nah, ini kita bandingkan dengan MN82. Oh, Raptor ini jauh lebih besar daripada si LC80 ini. Kemudian rodanya pun nampak jauh lebih besar juga. Untuk wheelbase-nya apakah sama? Tidak teman-teman, tentu jauh lebih panjang sih. Oke, gini ya. Jauh lebih panjang sih Ford Raptor. Untuk dimensi bodinya mirip-mirip lebarnya teman-teman. Keren sih. Oke. Nice. Untuk detailnya cakep nih teman-teman, cakep, bener-bener cakep, tidak ada komplain sih, memang nggak ada komplain tentang model RC ini dan bodinya ini tidak ada komplain sama sekali. Oke, kita akan lanjut ke bagian perkaki-kakian ya teman-teman. Shocknya, ya meskipun shock ini tidak menggunakan oil base, tetapi shock ini sudah dikasih kita full metal di bagian spring dan as shocknya saja, yang lainnya masih full plastik nih. Ini shocknya masih belum oil base ya teman-teman. Oke, untuk linknya kita mendapatkan 4 link depan dan 4 link di bagian belakang. Jadi depan belakangnya ada 4 link dan tentunya di sini ada kopel yang sudah full metal. Wow, nice sekali nih. Kita dikasih kopel yang full metal, gardanya ini masih menggunakan gardan plastik. Dan kita mendapatkan servo on axle dong. Servonya on axle, ini berapa gram kurang tahu. Sepertinya masih plastik sih teman-teman. Kita nanti akan cek bagian gardanya ini. Kita mendapatkan CVD atau XVD. Yap, kita mendapatkan dogbone di sini. Bisa dibilang CVD lah, tapi CVD-nya masih dogbone. Untuk radius putarnya, radius beloknya segini teman-teman. 45 Angel kayaknya sih. Kita mendapatkan link bagian knuckle atau C-hub ini masih menggunakan plastik. Steering link ini menggunakan plastik. Skid plate ini plastik. Side skirtnya ini plastik semua. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk rodanya dia menggunakan
Roda karetnya ini oke nih. Karetnya empuk. Deadlock bukan? Deadlock. Deadlock plastik ini ada anginnya kok. Dan anginnya ini nggak bisa keluar. Ini empuk banget teman-teman. Lembut. Bannya ini lembut. Empuk. Dia modelnya bedlock. Tipenya berapa inch ya? Kita akan cek lagi. Diameternya 45 mm atau di 4,5 cm di angka 1,3 inch nih. Jadi velgnya ini lebih kecil daripada velgnya si MN82 ya yang di 1,55. Tapi kalau kita ganti dengan velg 1,55 sih oke juga sih teman-teman. Kita akan cek lihat dulu untuk headnya, dia menggunakan head 6 mm atau head 12 mm. Oke sih, kita akan tes dulu ya teman-teman. Kita butuh baterai ini untuk dinyalakan. Kita akan cek dulu apakah torsi RC ini enak ya, karena memang dia menggunakan motor yang sudah gede sih sebenarnya di angka 380 dibandingkan RC-RC yang lain. Kita pasangkan dulu baterainya. Pemasangan baterai sangat mudah ya teman-teman. Wah, langsung nyala guys. Langsung nyala nih. Widih, LED-nya keren coy. LED-nya keren banget teman-teman. Untuk tombol on off-nya ada di mana ya? Oh, di sini. Untuk tombol off-nya ada di sini, teman-teman. Untuk waktu pertama kali nyala seperti ini. Dia masih proses binding ya. Lampu LED-nya ini keren banget. RC ini berat loh. Bener-bener antep sih. Oke, teman-teman, ini sudah nyala RC-nya. Kita akan cek ada realistic lamp-nya enggak. Lah, oke, cek. Running LED. Gila. Running nih. Sennya running, guys. Kiri. Running. Untuk light-nya. Oke. Oke, seperti ini. Ini untuk hazard ya, teman-teman. Loh, ini kok mati-mati sih? Baterainya habis apa ya? Oh, kepencet. Oke, cek lagi. Oke, seperti ini untuk hazard. Ini lampu tengah saja, ini DRL. Hazard sign-nya saja. Lampunya mati. Lampu utamanya nyala. Biru ya, teman-teman. Oke, ini untuk mode-mode lampunya seperti ini sih. Yang keren tuh sign-nya nih loh. Dia tuh bisa running seperti ini. Wih, manis sekali. Kalau yang bagian belakang, yang bagian belakang biasa teman-teman. Oke, untuk gaspol, oke, untuk high speed, ada perbedaan teman-teman. Jadi kita akan cek nih. Jadi untuk high speed dan low speednya RC ini menggunakan electrical ya. Jadi ada pengaturan electrical di mana ada limiter dan loss. Jadi di limit dan di full ini. Ini seperti ini. Kita pencet. Lebih kencang lagi. Kita pencet. Dia lebih pelan. Kita akan pencet lagi. Oke. Kita cari yang pelan dulu ya. Karena kita mau tes torsinya RC ini apakah worth it atau enggak nih. Ban di angka 45 mm atau di 4,5 cm ketinggiannya. Kita akan cek untuk RC ini mampu melewati atau enggak. Kayaknya di sini nggak ada torto trimnya ya. Jadi kita gas manual ya teman-teman. Nggak kuat. Oh, nice. Oke, lagi.
Oh, nggak kuat. Oke, nice. Kok seru RC ini? Oke, sekali lagi nih teman-teman. Gasnya segini aja nih. Oh, nggak kelihatan kah? Segini. Waduh. Waduh. Terlalu sempit mejaku kayaknya. Segini. Tambahin lagi. Oh, nice. Oh, nice. Shocknya enak banget nih untuk travelnya. Kita akan cek ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat shocknya naik. Oke. Okay. Shock belakang naik. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, not bad lah. Untuk sen. Untuk sayang radius putarnya ini sangat kecil sekali ya teman-teman. Kalau mundur suaranya agak aneh. Oke, kita akan cek untuk kopelnya dia reverse atau bukan. Kopelnya tidak reverse, dia searah nih teman-teman. Nah ini untuk steering rodanya kurang lurus ya. Nah ini udah lurus. Shocknya masih membal-membal sih. Untuk kecepatan RC ini juga lumayan. Oh, drag brake-nya lumayan teman-teman. Nih. Oke sih drag brake-nya. Kencangnya. Waduh. Oke gitu teman-teman, untuk RC ini impresi review kita, skor ya. Kita kasih skor dulu nih. 8 lah dari 10. Kenapa 8? Ya ini 8 sih enggak jelek sih, bagus kok 8 tuh. Kalau menurutku sih bagus teman-teman. Enggak bisa seperfect 10 ya. Kalau kita dikasih nilai 10, harusnya body ini listen resmi dan body kualitasnya seperti ini. Dia full listen resmi, gurit-guritannya bagus dan lain-lain, itu oke lah 10 teman-teman. Ini kenapa 8? Karena memang bodinya tidak license resmi aja sih sebenarnya. Untuk detailnya sih oke banget nih. Dia tebel-tebel plastiknya, potongan-potongannya juga rapi pol. Yap, kekurangannya satu karena baterainya masih seperti baterainya si MN Tank 300 yang modelnya swap seperti ini yang agak sedikit susah ketika kita mau meningkatkan kapasitas baterai ini menjadi 2500 atau 2200 biar mainnya agak sedikit lama. Ya, kita harus punya spare cadangan baterai seperti ini sebanyak mungkin nih, agar kalau kita mabar satu baterai ini habis bisa langsung swap dengan mudah. Tujuannya sih seperti itu. Cuma sayang sekali baterai ini ada BMS-nya di bagian dalam, sirkuit-sirkuitnya, karena kita dikasih colokan USB saja untuk mengecas. Artinya di dalam sini itu ada boardnya BMS-nya, dan ini hanya supply di 5 volt saja. Dan ini ada BMS-nya yang membagi perselnya ini mengecas secara independen satu-satu ya, satu selnya ya. Ini yang BMS-nya yang perlu di waterproof. Tapi sayang sekali kita susah untuk memwaterproofing dengan model case seperti ini. Kalau case-nya ini dibuka, case-nya ini akan rusak. Oke, overall sih nilainya 8. Minusnya yang tadi itu teman-teman, secara build quality bagus, minusnya ya tidak license resmi saja. Kedua, baterainya menggunakan baterai swap, tidak baterai yang konvensional seperti RC yang lain ya teman-teman, yang masih enak kita substitusi ganti-ganti baterai dengan kapasitas berapapun yang kita mau tanpa kita harus membeli baterai cadangan kalau kita main. Jadi kapasitasnya besar tuh bisa masuk. Kalau ini kita harus beli 2 atau 3 yang bisa kita swap secara manual. Kalau kita main teman-temannya masih jalan, ini sudah kehabisan baterai, ya kita swap.
Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar, kita akan ulik bagian dalamnya semuanya agar teman-teman tahu apakah RC ini worth it. Kalau reviewnya ini nilainya 8, apakah cukup untuk memuaskan teman-teman semua, dalemannya ini sebagus luarnya. Langsung saja yuk kita tear down RC ini. Check it out. Oke teman-teman, saatnya kita untuk tear down RC ini. Oke, kita akan buka dulu untuk bodinya ya teman-teman. Kita mendapatkan inner fender yang tertutup sangat rapat nih. Dari depan ke belakang itu benar-benar rapat banget. Sebenarnya ini RC nice banget sih. Oke, terlepas bumpernya. Bumper plastik. Oke. Oh, sebenarnya kita melepasnya nggak harus sampai bumpernya sih. Oke. Nice. Ini teman-teman untuk chasisnya sudah bisa kita pisahkan dari bodinya. Dan ini bodinya. Inner fendernya benar-benar rapat. Kita mendapatkan electrical seperti MN 128 series nih, persis banget dia menggunakan board sirkuit seperti ini. Ini board socket ya. Oke sih. Jadi nanti ini perlu di WP teman-teman. Perlu di WP, ini juga perlu di WP. Waterproofing. Oke teman-teman, untuk motornya kita dikasih motor 380 bener sesuai klaimnya ya. 380 dia gede banget daripada 370 di seri MN82, MN78 ini bener-bener dia besar. Mirip, hampir mirip di MN128 di angka 390 dan ini turun sedikit di 380 ya untuk serinya. Kita dikasih heatsink layaknya seperti MN128 ini cakep banget sih, kita dikasih heatsink dan lihat teman-teman untuk motornya kemungkinan besar ini kita ganti ke motor yang seri MN ya, 390 nih bisa masuk sih. Ini ada gearbox di sini dan elektrikalnya menggunakan ini Unity Board Circuit. Jadi dia ESC dan receiver jadi satu di sini nih. Kita akan cek apakah sudah di waterproof atau belum ini teman. Oke. Ini servonya teman-teman, dia micro servo di angka 9 gram ini. Nampak sepintas servo ini sudah di waterproofing dari luar ya teman-teman, bukan elektrikalnya. Dari luar dia sudah disilang seperti ini untuk sambung-sambungannya. Entah dia menggunakan apa silennya, yang jelas yang di sini dia menggunakan Tianmu yang model karet ya. Kita akan cek dalamannya apakah sudah di waterproof atau belum. Yang penting itu dalaman teman-teman. Belum teman-teman. Electrical si servo ini belum di waterproofing dan nampak di sini masih polosan ya, tidak ada pengaman-pengamannya. Ada pengaman-pengamannya, cuma nggak terlalu banyak teman-teman, kurang ya. Oke teman-teman, untuk gearnya ini terkonfirmasi plastik ya teman-teman. Kita akan langsung waterproofing dulu. Untuk servonya ini menggunakan kutek. Tinggal kita tuang saja sepertinya ke board ini teman-teman dan kita ratakan dan kita tunggu sampai 15 menit. Oke, nice seperti ini. Oke, setelah servo kita guyur kutek dan kita diamkan dulu selama 15 menit, biarkan saja nanti kuteknya mengering, baru kita coba lapisi bagian dalam kalau misalkan dalamnya masih ada boardnya ya teman-teman. Oke, servo sudah keluar, elektrikal yang lain tentunya receiver dan ESC yang jadi satu seperti ini kita akan coba buka dan kita bongkar apakah sudah di waterproofing atau belum. Harusnya ya sudah sih, harusnya. Cek aja. Sangat mudah untuk dibuka teman-teman. Heatsinknya ini aksesoris loh guys, ini ada heatsink. Dan di sini cuma ditempelin kayak gini aja, jadi nggak ada yang namanya
pasta heatsink nggak ada. Dan dia nempelnya bukan di MOSFET ya, nggak ada sama sekali nempel dimanapun dia di sini. Ini hanya aksesoris saja heatsinknya. Gila sih. Ada ya heatsink cuma untuk aksesoris kayak gini. Ini kalau dilepas pun ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak guna juga heatsinknya ini. Oke, dan wah, harus hati-hati teman-teman. Mengerikan sekali karena boardnya ini di baliknya ini belum di waterproof sama sekali nih. Masih kering kerontang. Nggak ada waterproof sama sekali, dan kita akan coba waterproofing nih. Wajib waterproof teman-teman kalau misalkan beli RC ini. Yang pertama yang dilakukan adalah nge-waterproofing ESC dan receivernya ini. ESC ini menggunakan satu MOSFET saja ya teman-teman. Oke, kita perlu tatakan untuk memberdirikan board bagian belakang ini. Kita mengguyurnya dengan Protect Implora ini. Guyur dan ratakan teman-teman. Oke, setelah kita ritual untuk mengguyur dengan kotek, kita akan singkirkan dulu biar dia kering. 15 menit cukup lah. Sampai dia benar-benar kering, baru nanti sebaliknya kita lakukan ritual yang sama. Jangan sampai pin yang ada di bagian servonya itu jangan kena ya. Kalau kena nanti servonya nggak berfungsi karena pinnya terlapisi oleh kotek. Selanjutnya, electrical sudah terlepas semua nih. Motor di sini ada board teman-teman. Ini sunnah mau di waterproofing lebih baik, enggak juga nggak masalah, nggak apa-apa sih. Terus boardnya ini jangan lupa di waterproofing ya. Kita balik terus kita olesi juga dengan kotek. Kita cek dulu apakah roda ini benar-benar bedlock menggunakan hex berapa nih. Kayaknya hex 6 mili. Yap, hex 6 mili teman-teman. Oh, tapi dikasih bearing loh. Nice sih. Hex 6 mili dikasih bearing. Untuk rodanya ini kita cek ya teman-teman. Kalau aku sih kayaknya dia bedlock sih. Oke, kita cek saja. Wow, bedlock. Yakin. Bedlock teman-teman, tapi tidak ada foamnya di sini, tidak ada foam roda. Tapi velgnya ini benar-benar dia bedlock loh. Oh, nice. Velg bedlock. Kita akan cek shocknya teman-teman, apakah dia sudah support oil shock atau belum. Shock sudah terlepas seperti ini. Kita akan coba buka springnya, kap bagian bawah kita buka dulu. Tidak support oil shock ya teman-teman, tidak ada sealnya di sini. Dan bagian atas bisa dibuka dengan mode clip. Bisa dilihat sekali di sini tidak ada sealnya sama sekali, dia asnya langsung turun nih. Ya teman-teman, untuk shocknya tidak support oil shock ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Masih worth it lah. Tinggal kita upgrade shocknya aja. Ini shocknya di angka berapa milimeter? Hole to hole ya. 1, 2, 3, 4, 5 5,5 mm saja. Shocknya sangat pendek nih. Di angka 5,5 mm saja. Oke, kita akan buka covernya ya. Nice, metal. Oke. Untuk pinion metal nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat untuk bagian bevelnya ini sudah gear metal. Pinion bevel gearnya juga metal nih. Ya meskipun metalnya metal cor, tapi ini sudah sangat worth it lah. Ditambah lagi dia gardanya ini full bearing sampai ke bagian kenakal-kenakalnya dia dikasih bearing. Di sini juga ada bearing 2 di antara diapit di antara bevelnya ya. Kanan kirinya ini diapit 2 bearing. Nice, cuma sayang sekali di bagian C-hubnya ini atau dogboardnya ini masih plastik. Oke sih. Nah ini saatnya teman-teman bagian gearbox kita akan cek ya teman-teman. Apakah gearboxnya dikasih metal, harusnya kasih lah. Penampakan gearboxnya seperti ini teman-teman. Motornya besar ya.
Ini kalau dikasih Moto 390 kayaknya masih bisa. Kita akan coba buka casing gearboxnya. Wow, surprisingly full metal. Ini berbeda dan terbalik sama si Painken ya. Painken tuh campuran metal dan plastik, dua metal dan sisanya plastik. Dan ini full metal semua dan teman-teman bisa lihat ini gear reduksinya banyak banget. Otomatis tadi torsinya sangat kuat karena memang terjadi reduksi gearbox di sini dalamnya banyak banget nih. Apalagi ditambah gearbox ini sudah menggunakan full bearing. Oh nice. Keren. Oke teman-teman bisa lihat sendiri ya. Power Terrain itu gearbox kopel gardan ini dalamannya udah full metal. Apalagi kita dikasih kopel yang sudah full metal seperti ini nih. Ini benar-benar jarang banget RC Super 12 kita dikasih RTR kopel metal ya. Sangat kuat sih. RC ini secara RTR ya dia udah support untuk kita ajak off-road tanpa kita melakukan upgrade yang penting. Karena semua part pentingnya sudah full metal. Mungkin kita ganti saja motor ini dengan Fusion Mini ya. Akan cakep banget ini bakalan si RC ini. Dia bisa smooth, torsinya besar dengan nanti kita ganti Fusion Mini. Udahlah. Nggak ada upgradean lagi, nggak ada komplainan lagi. Gimana untuk skor RC ini di bagian power terrain dan elektrikalnya? Tentu masih 8 teman-teman. Kenapa kok emang 8 terus nggak pernah ngasih perfectly untuk RC ini yang sudah dibikin bagus sama si H-Star nih? Teman-teman lihat untuk elektrikalnya ya. Elektrikalnya meskipun dia menggunakan elektrikan RTR, tetapi dia masih menggunakan Unity board circuit, artinya ESC dan receiver jadi satu di sini. Kalau teman-teman mau ganti remote, mau pasang winch dan mungkin mau ganti remote yang lebih enak, tentu ini akan jadi masalah. Kalau teman-teman itu akan ganti remote, jadi teman-teman harus beli ESC lagi dan receivernya lagi terpisah. Ya, ini yang membuat RC ini sedikit minus karena board circuitnya ini masih menggunakan Unity. Artinya digabung jadi satu antara ESC dan remote. Itu yang membuat nilainya itu sedikit berkurang. Dan lagi untuk bagian servo ini dia belum di waterproof. Ya memang kebanyakan RC Super 12 RTR servonya nggak di waterproof sama pabrikan karena mungkin terlalu tricky ya, terlalu ribet ya untuk membuka board circuitnya itu. Sedangkan karyawannya itu dikejar deadline, jumlah produksi per harinya itu harus berapa ribu gitu kayaknya. Ini kan sangat-sangat ribet sekali kalau misalkan di waterproof. Dan selebihnya lagi ESC ini juga belum di waterproof. Jadi ya, skornya 8 cukup bagus loh teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan RC MNT 300 yang di harga 1 jutaan kemarin dan sekarang RC barunya turun drastis di angka 700-an itu nggak habis kata-kata deh untuk MN 300. Tapi kalau untuk si H-Star F150 Ford Raptor ini harga 1 jutaan kita dikasih power terrain yang kuat dan bakoh dari lahir. Tinggal kita PR untuk ganti Fusion Mininya saja, ini oke sih. Nggak ada yang nggak sempurna sih. Karena memang part paling mahal tuh ya memang di bagian gearbox, gear dan lain-lain. Semoga saja teman-teman, kalau teman-teman banyak yang beli RC ini nanti distributor itu memasukkan partnya juga semua. Karena kalau RC-nya ini laku keras dan banyak yang pakai, otomatis mau nggak mau distributor resminya itu juga akan memasukkan part-part kayak gini nih. Pengganti gearnya yang mungkin rompal kalau mainnya kasar, pengganti board circuitnya kalau rusak, dan lain-lain. Skoknya itu ada beberapa variasi, mungkin ada varian garden metal case-nya gitu. Oke sih, gitu teman-teman, untuk RC ini kesimpulannya worth it sekali dari tampilannya oke, RTR-nya oke, tenaganya oke, motornya 380 oke punya, dikasih heatsink juga. Bagian detail-detail dan perlampuannya juga oke. Kita dikasih sun running LED loh. Kita dikasih DRL, beberapa model lampu, serta kita dikasih bodi yang cakep banget. Meskipun ini tidak lisensi resmi, tetapi guritan-guritan dan lekuk-lekuannya
bahasa desain body ini mirip dengan Ford Raptor meskipun di depannya tidak ada logo Ford, adanya logo Cork. Oke sih teman-teman, kita dikasih velg bedlock, kita dikasih dalemannya full metal, asnya metal, gear pinionnya, gear bevelnya metal juga, kita dikasih gearboxnya metal. Udah lah, apalagi yang mau diharapkan teman-teman nih. MN128 mungkin belum ada part metal-metalannya, RTR-nya ya masih dia menggunakan nilon-nilonan di bagian dalam, ini sudah dikasih full metal-metalan. Ya menangnya sih MN128, banyak sekali part aksesoris yang sudah bisa dimasukkan secara resmi karena MN128 sudah mengeluarkan part aksesorisnya. Kalau si HS Star ini baru debutnya beranak ke RC Adventure. Kalau teman-teman mendukung si HS Star ini melangkah jauh lebih maju ya teman-teman, banyak beli RC ini nih biar nanti kedepannya banyak part upgrade-annya juga. Oke teman-teman, segitu aja untuk deep review dan bongkar-bongkar RC ini, semoga bermanfaat dan menjadikan sudut pandang yang berbeda teman-teman, dan menjadikan ini sebagai pilihan mana yang baik dan mana yang cocok buat teman-teman semua. Om Mewat cocok sama ini, tapi belum tentu teman-teman cocok juga sama ini. Nanti teman-teman akan banyak yang tanya, part substitusinya apa Om? Part substitusinya apa Om? Selama ini sampai video ini tayang, untuk part substitusi secara PNP RC Star ini belum ada teman-teman, tapi ya teman-teman ingat, untuk RTR secara lahir kita sudah dikasih powertrain yang full metal seperti ini semua. Tentunya untuk durability-nya jauh lebih meningkat daripada RC MN series di seri 100, di seri 1/12 ya teman-teman. Semoga kalau RC ini laku nanti part substitusinya juga masuk ke Indonesia dan teman-teman bisa leluasa mengganti part substitusi yang metal-metalan seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja kita akan tes RC-nya untuk trailing-trailingnya ya. Semoga ini menjadi sebuah gambaran. See you next time. Salam Sabtu Hobi. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan cek langsung untuk trailing RC F150 Raptor ini. Check it out. No rungkat, no happy. Ayahe bangun pagi, cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior KB podo wae, nyalakan remote siap terabas jalure. Tanjakan turunan, batulan empuran, ora masalah tetep gaspol kawan. Rungkat site emang kui wes panganan, ada omewa untuk cari bantuan. Custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat Thailand terise hono. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. No rungkat, no happy. Masih no RC, no hoki. Bukan
community. Satu hobi, satu hati, satu rasa, satu warse.